Ya, pemirsa, rakyat asik dipajaki, sedangkan pejabat asik korupsi. Benarkah rakyat sedang menuju kemarau ekonomi? Dan untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan peneliti ekonomi KOR, Yusuf Randy Manilet. Halo, Pak Yusuf, apa kabar, Pak? Kabar baik. Ya, Pak Yusuf, kita ketahui bahwa ironi inflasi, badai PHK, dan beban pajak terus terjadi, Pak, akhir-akhir ini. Benarkah rakyat tengah menghadapi kemarau ekonomi, Pak? Ya, yang pasti kalau kita lihat dari kondisi terutama di semester pertama, tekanan ekonomi ke masyarakat itu tidaklah ringan. Yang pertama kita ingat bahwa pada bulan April yang lalu, pemerintah sudah melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi. Nah, penyesuaian harga BBM non subsidi ini meskipun eh, dilakukan imbas dari kenaikan harga minyak, tapi akhirnya berimplikasi terhadap potensi kenaikan harga barang yang lain. Mengingat kalau kita tahu bahwa harga BBM non subsidi, terutama mungkin BBM non subsidinya ini sendiri merupakan salah satu komoditas yang banyak digunakan, sehingga ketika pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi ini akhirnya juga memberikan implikasi terhadap kenaikan harga barang secara umum. Lalu kalau kita lihat pada bagian berikutnya, tren PHK itu juga masih relatif terjadi gitu ya. Karena ini juga merupakan turunan dari semakin mahalnya ongkos produksi di sisi industri. Karena adanya kenaikan harga minyak secara umum, dan juga implikasi dari pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini, sehingga industri harus menanggung beban yang akhirnya mendorong mereka untuk melakukan penyesuaian, di mana salah satu penyesuaiannya itu adalah dalam bentuk melakukan pemangkasan tenaga kerja atau dalam hal ini PHK. Kemudian kalau kita lihat di aspek yang lain, misalnya dari tren inflasi, itu juga kabarnya juga sebenarnya tidak begitu menggembirakan, karena kalau kita lihat tren inflasi juga sudah mengalami kenaikan imbas dari faktor musiman dan juga faktor dari kenaikan harga yang disebabkan karena tadi ya dua faktor, yaitu pelemahan nilai tukar rupiah dan juga faktor dari kenaikan harga minyak dan ditransmisikan ke kenaikan harga di dalam negeri. Jadi faktor-faktor ini yang kemudian akhirnya menurut kami menekan konsumsi masyarakat, menekan daya beli masyarakat, terutama di kuartal kedua di tahun ini. Nah, dalam situasi seperti tersebut, dalam situasi yang demikian, kita melihat eh, kondisinya tidak diperbaiki, dan bahkan kalau kita ikuti, kita malah dipertontonkan atau diperlihatkan masalah adanya kasus korupsi yang justru melibatkan institusi yang punya wewenang ya, yang punya wewenang untuk menyelesaikan masalah korupsi tersebut gitu. Saya kira ini cukup disayangkan karena sekali lagi bahwa kita juga paham bahwa permasalahan korupsi ini kan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tata kelola governance di suatu institusi atau misalnya di suatu negara. Jadi ketika misalnya ada kasus korupsi, dan sebenarnya ini bukanlah merupakan yang pertama kali kita lihat, ini sebenarnya menunjukkan bahwa ada permasalahan dalam tata kelola governance di dalam negara itu, di dalam sistem pemerintahannya itu sendiri gitu. Nah, kalau kita bicara konteks ekonomi dalam jangka menengah hingga panjang, ini tentu bisa menggerus kepercayaan, terutama terutama aktor-aktor yang berkaitan dengan pemerintahan atau institusi pemerintahan. Misalnya kalau kita bicara pelaku usaha ataupun investor, dalam situasi seperti ini, mereka tentu akan ragu gitu ya. Misalnya untuk berinvestasi di suatu negara, karena tadi tata kelolanya yang dinilai tidak begitu baik, yang salah satunya indikasinya dilihat dari
maraknya aksi korupsi dan juga tingginya persepsi korupsi di suatu negara atau dalam hal ini di Indonesia gitu. Dan kalau kita bicara dampak yang lebih luas, ketika misalnya investor sudah tidak mau atau mengurangi eh, aliran investasi mereka di suatu negara, maka yang akan dirugikan masyarakat secara umum atau secara luas gitu. Karena bagaimanapun juga ketika investasi datang, harapannya investasi tersebut dia bisa menciptakan lapangan kerja dan akhirnya bisa menyerap angkatan kerja kita dalam jumlah yang besar. Dan ketika misalnya ada investor yang ragu karena tadi ya kita melihat adanya aksi permasalahan korupsi yang masih bisa yang belum diselesaikan hingga saat ini yang akhirnya juga akan memberikan implikasi terhadap ekonomi terutama dalam jangka menengah hingga panjang. Terutama juga kalau kita bicara jangka pendek ya, karena kalau kita bicara korupsi dalam tataran tertentu itu juga bisa semacam mengurangi optimalisasi dari kebijakan suatu pemerintahan. Misalnya kalau kita bicara korupsi yang seharusnya misalnya mendapatkan bantuan, tapi kalau ada eh, prinsip tata kelola governance yang tidak baik dijalankan atau ada korupsi di sana, maka program tersebut juga akhirnya relatif berkurang gitu ya optimalisasi dari program tersebut untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan ekonomi dalam jangka pendek, menengah hingga panjang. Jadi ya kita melihat ada suatu fenomena di mana tekanan yang dirasakan oleh masyarakat gitu ya dalam jangka pendek, terutama tadi yang kita diskusikan berkaitan dengan kenaikan harga BBM non subsidi, kemudian juga kenaikan harga barang secara umum dan juga tren PHK. Namun di saat yang bersamaan kita juga diperlihatkan adanya eh, permasalahan korupsi yang kembali terjadi dan ini tentu hal yang cukup disayangkan dan cukup kontradiktif ya karena sekali lagi seharusnya di tengah tekanan yang kita hadapi saat ini pemerintah mencari cara memperbaiki cara untuk meningkatkan perekonomian tapi sayangnya dalam kondisi seperti sekarang ya tata kelola governance-nya itu menjadi lebih buruk ya kita berharap bahwa ini bisa diperbaiki sehingga nanti dalam jangka menengah hingga panjang eh, permasalahan korupsi ini tidak menjadi semacam batu sandungan dari aliran investasi yang mungkin bisa masuk ke dalam negeri yang kemudian bisa menggerakkan perekonomian. Jadi hubungannya di sana ya, artinya dari sisi bagaimana kondisi saat ini dan juga aspek tata kelola yang seharusnya baik, tapi nyatanya kalau kita lihat sekarang memang belum baik salah satunya karena tadi ya permasalahan korupsi yang dalam jangka menengah hingga panjang sebenarnya ini bisa mempengaruhi ekonomi secara lebih luas. Jadi ini cukup disayangkan seperti itu. Ya, baik Pak Yusuf, apakah ini artinya negara sedang menghadapi resiko moral hazard? Karena kita ketahui saat rakyat dikejar target kepatuhan pajak, di sisi lain pengelolaan uang negara justru makin terlihat rapuh, Pak. Iya, saya kira kan sebenarnya secara sederhana ketika misalnya pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, pemerintah seharusnya ya menjadi salah satu contoh pertama dari bagaimana sebuah kebijakan, sebuah eh, tata kelola itu dijalankan ya. Jadi ketika misalnya pemerintah ingin berharap bahwa pemerintah bisa menarik pajak yang lebih besar dari masyarakat secara umum, maka salah satu yang kemudian harus diperbaiki adalah trust atau kepercayaan masyarakat ataupun pelaku usaha terhadap pemerintahan itu sendiri gitu. Kalau misalnya trustnya itu tidak didapatkan, maka proses atau resistensi dari sebuah kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah itu akan semakin besar. Misalnya ketika berbicara pajak, pajak itu pada dasarnya memang dia menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan gitu ya. Makanya di banyak negara pajak itu dijalankan bahkan dengan tarif yang relatif lebih tinggi. Misalnya kalau kita ambil contoh negara-negara di Skandinavia ya, itu tarif pajaknya sangat tinggi, tetapi di saat yang bersamaan kepatuhan masyarakat di sana untuk membayar pajak itu juga cukup besar.
Nah, kenapa kemudian kepatuhan untuk membayar pajak cukup besar di negara-negara Skandinavia tersebut? Ya, karena mereka punya trust ya, trust kepercayaan kepada pemerintahan yang mengelola pajak itu sendiri. Artinya mereka dengan sukarela membayar pajak dengan nominal yang besar, dengan tarif yang besar, karena mereka tahu bahwa dana kelola pajak itu nantinya akan dikelola secara bersih, secara transparan, secara mengikuti prinsip tata kelola good governance, yang akhirnya itu bisa kembali ke mereka gitu dalam bentuk berbagai proses pembangunan gitu. Nah, kalau kita bicara konteks Indonesia ini menjadi kontradiktif sekali lagi ya, karena kita paham bahwa dalam beberapa kesempatan, bahkan mungkin dalam 10 tahun terakhir ini, pemerintah berupaya untuk mendorong kenaikan pajak gitu ya, tarif pajak. Namun sayangnya tadi bahwa trust yang seharusnya dibangun oleh pemerintah, tapi akhirnya apa ya, berkurang gitu ya, dirusak oleh oknum-oknum tertentu, yang akhirnya sekali lagi itu menjadikan resistensi masyarakat ke kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya kebijakan untuk tarif pajak ataupun pelayanan pajak ataupun yang berkaitan dengan pajak gitu. Nah, ini yang kemudian tadi ya terjadi kontradiksi dan inkonsistensi karena kita ingat bahwa banyak kebijakan-kebijakan pajak dalam 10 tahun terakhir ini yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Namun di saat yang bersamaan pun dalam 10 tahun terakhir kita juga melihat banyaknya pelanggaran ataupun tadi ya eh, kondisi di mana tata kelola itu menjadi tidak terlalu baik karena adanya tadi ya korupsi yang akhirnya mengurangi peran dari pemerintah untuk memberikan contoh dan mendapatkan trust dari masyarakat secara umum. Padahal sekali lagi bahwa ketika sebuah kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah itu bisa diterima oleh masyarakat, salah satu komponen yang kemudian harus dipenuhi itu adalah rasa trust. Dan trust itu dibangun tidak hanya dalam 1 2 tahun, tapi dalam beberapa tahun pembangunan gitu ya. Sehingga tentu kita sayangkan dengan adanya korupsi yang kita saksikan sekarang, dan ini sebenarnya bukanlah yang pertama ya. Kita juga sebelumnya sudah melihat dan bahkan korupsi itu juga terjadi di institusi pemerintahan yang berkaitan dengan penarikan pajak itu sendiri gitu ya. Meskipun kita juga harus akui bahwa itu adalah korupsi yang dilakukan oleh oknum, tapi sekali lagi dalam konteks tadi ya, konteks mendapatkan kepercayaan publik ini tentu menjadi cukup disayangkan. Jadi kita melihat ada kontradiksi dari upaya untuk menarik pajak yang besar dan di saat yang bersamaan ternyata prinsip tata kelola dari pemerintahannya itu tidak terlalu baik, dibuktikan dengan masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Ya, Pak Yusuf, Presiden Prabowo mengibaratkan korupsi sebagai penyakit kanker, Pak, yang menggerogoti tubuh ekonomi Indonesia. Nah, seberapa besar, Pak, biaya yang ditimbulkan akibat korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi menurut Bapak? Ya, seperti yang di awal kita diskusikan, ketika korupsi itu terjadi, itu akhirnya bisa menjadi semacam presiden buruk bagi investor misalnya ya. Karena dia tahu bahwa di negara tersebut persepsi korupsinya tinggi, sehingga ketika seorang investor ingin berinvestasi di negara tersebut, mereka akan menghadapi biaya atau kos yang tinggi gitu ya. Kos yang tinggi yang muncul secara tiba-tiba dan juga di luar prediksi mereka sebelumnya gitu. Jadi biaya kos yang tinggi ini yang menurut kami juga menjadi salah satu alasan kenapa indikator investasi indikator ICOR kita ICOR-nya dalam beberapa tahun terakhir ini relatif tinggi gitu. Salah satunya karena tadi ya masalah tata kelola, masalah good governance itu sangat besar, dan juga permasalahan-permasalahan yang sifatnya sulit gitu untuk sejauh ini sulit untuk ditanggulangi. Jadi kalau kita bicara masalah korupsi, tentu penting ya untuk juga melihat korupsi-korupsi yang terjadi dalam skala-skala besar. Tapi jangan dilupakan juga bahwa korupsi itu tidak tidak hanya terjadi pada skala-skala yang besar gitu.
korupsi juga terjadi pada skala-skala yang lebih kecil. Seperti misalnya pungli, misalnya pungli-pungli yang sifatnya ilegal. Itu merupakan salah satu alasan kenapa biaya kos untuk berinvestasi di Indonesia itu cukup tinggi gitu. Karena banyak pungli yang sifatnya ilegal yang akhirnya merugikan investor sehingga mereka yang kemudian ikut investasi di Indonesia itu akhirnya bisa jadi berpikir dua kali karena tadi kosnya menjadi lebih besar dibandingkan yang diperkirakan sebelumnya gitu. Dan kita juga tentu pernah mendengar ya di mana para investor ataupun pelaku usaha di katakanlah di kawasan industri harus menghadapi katakanlah misalnya pungli ataupun premanisme gitu ya yang artinya itu menambah kos bagi mereka dan ketika itu menambah kos bagi mereka itu kan akhirnya juga menjadi sekali lagi presiden buruk bagi calon investor yang mungkin akan masuk ke Indonesia gitu. Jadi saya kira biayanya itu cukup besar, terutama kalau kita bicara potensi investasi yang masuk yang kemudian bisa berkurang gitu ya, karena tadi persepsi terkait tata kelola yang tidak begitu baik. Kita berharap bahwa adanya kasus korupsi, terutama yang kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini, eh, kemudian tidak mengubah ya persepsi indeks persepsi korupsi di dalam negeri. Karena kami khawatirnya kalau seandainya ternyata mengubah itu sekali lagi akan menjadi presiden buruk terhadap tadi ya persepsi terkait tata kelola dan juga terkait tadi ya kos yang tinggi di dalam negeri ketika ingin berinvestasi dan sekali lagi kalau misalnya kos tinggi kemudian pemerintah dalam hal ini pelaku usaha atau investor menunda untuk berinvestasi ini kan yang merasakan kerugiannya adalah masyarakat gitu masyarakat artinya kemungkinan tidak bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dari investasi yang mungkin bisa muncul ketika tata kelolanya lebih baik gitu. Jadi saya kira begitu hubungannya antara tadi yang masalah korupsi yang disebutkan sebagai salah satu kalau diibaratkan dengan penyakit kayak kanker gitu ya. Iya betul bahwa ini bisa memberikan persepsi yang tinggi dan biaya biaya ekonomi yang tinggi sehingga itu bisa tadi ya mengurangi potensi investasi yang mungkin bisa masuk ke dalam negeri. Ya, dengan kata lain, menurut Anda, Pak Yusuf, apakah pemerintah seharusnya lebih dulu membenahi tata kelola dan pemberantasan korupsi sebelum memperluas basis pajak, Pak? Ya, kalau menurut kami itu tadi ya masalah perluasan basis pajak itu kan harusnya diimbangi dengan trust kepercayaan dari masyarakat sehingga ketika pemerintah katakanlah misalnya ingin ya menambah objek pajak baru ataupun ingin menambah subjek pajak baru resistensi yang muncul dari masyarakat itu tidak besar kalau misalnya tadi trustnya sudah muncul ke otoritas pemerintahan dalam hal ini misalnya Direktorat Jenderal Pajak gitu. Dan bagaimana kemudian mendapatkan trust dari masyarakat sekali lagi bahwa memang perbaikan dari aspek tata kelola menjadi penting untuk dilakukan gitu. Memastikan bahwa celah-celah korupsi itu hilang dan tidak terulang di masa mendatang merupakan pekerjaan rumah yang menurut kami memang perlu dilakukan gitu. Jangan sampai kemudian ketika misalnya pemerintah melakukan penyesuaian dalam hal perpajakan misalnya dan di saat yang bersamaan ternyata masih ada kebocoran yang muncul karena tadi ya sistem tata kelolanya itu tidak mumpuni, tidak optimal, maka eh, seharusnya pendapatan yang didapatkan dari pajak akhirnya malah berkurang gitu ya. Artinya tidak sebesar dari yang diekspektasikan atau ditargetkan oleh pemerintah secara umum gitu. Maka ya menurut saya sih memang kita harus membangun fondasi yang relatif kuat terlebih dahulu ketika ingin sekali lagi memperbesar ya, memperbesar atau memperluas pajak salah satunya dengan trust dan trust itu dibangun dari tadi ya dari perbaikan tata kelola dan juga kebijakan yang memang melibatkan kebijakan yang memang melibatkan berbagai stakeholder gitu ya. Jadi tidak hanya menguntungkan pihak tertentu saja tapi menguntungkan semua pihak seperti itu.
diharapkannya dengan kebijakan yang muncul dari diskusi semua pihak, artinya kan kebijakan itu sudah relatif mengakomodasi berbagai kepentingan sehingga eh, ketika pemerintah menjalankan kebijakan yang baru dalam hal ini misalnya untuk memperluas tarif pajak ataupun memperluas objek pajak atau subjek pajak itu relatif masih bisa diterima oleh kelompok yang akan menjadi target ya dari kebijakan pemerintah tersebut gitu. Jadi saya kira memang fondasinya memang harus diperbaiki, hal-hal seperti tadi masalah kolonial itu harus diperbaiki, dan seiring dengan perbaikan tersebut baru pemerintah secara bertahap mulai melakukan tadi ya, eh, mulai melakukan eh, perluasan dari objek ataupun wajib pajak baru untuk proses pembangunan dalam jangka yang lebih panjang, yang menengah hingga panjang. Baik, perlunya memperbaiki pondasi. Lalu, apakah digitalisasi anggaran bisa menjadi solusi untuk mendeteksi penyimpangan sejak dini, Pak? Ya, kalau kita lihat dari banyak negara, digitalisasi merupakan salah satu langkah ya untuk memodernisasi proses pengawasan, transparansi, dan juga operasional dari katakanlah misalnya kalau kita bicara pajak ya dari sistem pajak itu sendiri gitu. Dan sebenarnya itu secara fair kita harus katakan dalam hal ini sebenarnya pemerintah menuju ke sana gitu ya. Misalnya kalau kita tentu ingat di tahun lalu pemerintah mulai meluncurkan Cortex System, di mana ini adalah salah satu sistem yang sifatnya lebih komprehensif dibandingkan sistem yang lebih dulu muncul. Dan kalau kita perhatikan, terlepas ya di awal ada semacam tantangan untuk memulai sistem tersebut, tapi pada dasarnya sistem ini kalau kita perhatikan lebih lebih komprehensif. Dan ini merupakan salah satu bentuk lanjutan dari proses digitalisasi pengawasan, kemudian pembayaran pajak yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini otoritas terkait DJP gitu. Jadi kalau kita lihat ada upaya untuk memperbaiki ya, dan ini sudah dimulai oleh pemerintah. Jadi kita harus katakan secara fair digitalisasinya memang sudah dijalankan seperti itu. Dan contoh-contoh negara yang berhasil pun memang tidak bisa melepaskan gitu ya aspek dari digitalisasi dari dalam proses tadi ya pengawasan, kemudian juga dari proses operasional seperti itu. Hanya kalau kita bicara digitalisasi, maka kita juga harus tidak boleh melupakan aspek infrastruktur ya, infrastruktur yang menopang dari proses digitalisasi itu tersebut gitu. Misalnya kalau kita bicara server, kemudian bicara database, ini kemudian menjadi penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dalam proses digitalisasi tersebut. Karena tentu kita masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika sistem ataupun database yang disimpan di pemerintah itu kemudian di breach atau apa dirusak oleh hacker misalnya, sehingga data-database yang tadinya tersimpan itu akhirnya bocor gitu ya di publik secara umum gitu. Nah, makanya harapannya dengan adanya keinginan untuk mendorong digitalisasi, maka seharusnya itu juga mendorong otoritas terkait untuk juga memperkuat infrastruktur pendukung dari proses digitalisasinya itu sendiri gitu. Karena selain infrastruktur juga diperlukan kapasitas resources yang memang mumpuni untuk melakukan proses digitalisasi. Dan kalau menurut kami digitalisasi itu juga harus dilakukan secara komprehensif dan terkoneksi satu sama lain. Artinya eh, tidak bisa kemudian digitalisasi itu berdiri sendiri-sendiri gitu. Misalnya kalau kita bicara digitalisasi di sistem pajak, maka itu juga harus terhubung dengan katakanlah digitalisasi di sistem eh, apa di sistem kependudukan misalnya gitu. Update dari kependudukan yang datanya paling up to date itu harus juga terkoneksi dengan server ataupun database yang digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dan sebenarnya kan kita sudah melihat ya hasilnya. Sekarang untuk pajak pun kita bisa tidak hanya NPWP, kita juga bisa menggunakan nomor kependudukan. Itu merupakan salah satu contoh koneksi. Dan
Ini merupakan permulaan yang cukup bagus. Nah, sekarang tinggal tadi memastikan proses infrastrukturnya, kemudian juga memastikan masalah replikasi ya dari apa yang sudah berhasil ke sektor ataupun pos kementerian dan lembaga yang lain gitu. Karena kita juga harus akui bahwa belum semua kemudian kementerian dan lembaga baik di level pusat maupun daerah itu melakukan proses digitalisasi secara optimal. Ada yang kemudian proses digitalisasinya sudah mulai, tapi relatif belum bisa konsisten dalam menjaga proses digitalisasi tersebut gitu. Uh, ada juga yang sudah memulai, tapi misalnya sistem dari tampilannya misalnya belum terlalu friendly gitu ya untuk masyarakat umum. Jadi ini beberapa masalah-masalah yang kerap muncul ketika mendorong adanya digitalisasi dalam proses dalam proses untuk mengurangi mengurangi permasalahan yang muncul dari korupsi yang bisa saja muncul kalau sistem digitalisasinya itu tidak dibenahi seperti itu. Baik, terakhir Pak Yusuf, singkat saja, jika Presiden Prabowo benar-benar ingin menjadikan pemberantasan korupsi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi, reformasi besar apa yang harus dilakukan agar masyarakat benar-benar merasakan perubahan, bukan sekedar mendengar janji? Ya, yang pasti pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo harus memberikan contoh gitu ya, memberikan contoh kebijakan yang intinya berpihak terhadap kepentingan rakyat gitu. Pemerintah dalam hal ini perlu juga memastikan bahwa eh, otoritas atau kementerian lembaga yang dinaunginya itu memang bersih dan bergerak satu sama lain. Artinya tidak ada yang punya kepentingan di satu kementerian lembaga ataupun organisasi di atas kementerian dan lembaga atau organisasi yang lain. Jadi kita berharap bahwa Pak Presiden merorkestrasi gitu ya untuk menjalankan kebijakan, untuk melakukan pembersihan, untuk melanjutkan fondasi yang sebenarnya sempat dimulai ya di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya di Presiden Jokowi, kemudian SBY gitu ya. Itu sebenarnya fondasinya sudah dibangun. Sekarang ini perlu dijaga, diperbaiki untuk tadi ya agar permasalahan-permasalahan korupsi yang kita saksikan saat ini itu tidak kembali terjadi di masa mendatang gitu. Jadi eh, Pak Presiden perlu melihat kembali, mendengarkan juga ya aspirasi dari masyarakat untuk tadi mengambil kebijakan yang sifatnya menyeluruh untuk membersihkan jajaran pemerintahnya kalau misalnya masih ada dari tadi ya permasalahan korupsi yang bisa mengancam ataupun bisa memberikan dampak buruk terhadap target-target pembangunan yang sebenarnya didasar oleh pemerintahan saat ini. Jadi menurut saya memang Presiden harus segera mengambil langkah-langkah untuk tadi ya bahwa memastikan reformasi yang terjadi itu tidak reformasi yang dilakukan itu eh, me- me- apa, memastikan aspek pembenahan dari tata kelola yang lebih baik, terutama untuk kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Ya baik, terima kasih Pak Yusuf untuk dialognya hari ini. Sukses dan sehat selalu. Yang didukung oleh